Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Rifki Adhan. Kali ini kita akan membahas seputar atau bab tentang toharoh, yaitu bersuci. Siswa-siswi MTS Fatahillah, silakan kalian tonton video ini sampai dengan selesai. Pertama, definisi dan dalil toharoh. Apa sih itu toharoh? Toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari halnya najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat agama Islam. Kemudian adapun dalil tentang toharoh, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Kemudian Allah juga menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi itulah dalil mengenai tentang toharoh ataupun bersuci. Jadi Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Kemudian pembagian toharoh. Yang pertama bersuci secara lahiriah atau bersuci secara hissiyah. Bersuci dari hadas, hadas besar maupun itu hadas kecil. Bagian ini khusus untuk badan seperti mandi, kemudian berwudu dan juga kita tayamum. Yang B, bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, kemudian pakaian dan juga tempat-tempatnya. Adapun yang kedua, bersuci batiniah, yaitu membersihkan jiwa-jiwa dari kotoran batin berupa dosa yang telah kita kerjakan ataupun perbuatan maksiat yang telah kita lakukan, seperti halnya syirik, menduakan Allah, takabur, sombong, hasud, iri, dendam, nifak dan juga riya. Selain kita bersuci lahiriah, kita juga harus bersuci atau mensucikan batiniah kita. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita istighfar, kemudian berbuat ikhlas dan sebagainya. Jadi membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran batin yang dosa-dosa itu kita telah kerjakan ataupun perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kemudian siswa-siswi MTS Fatahillah bersuci dari hadas. Mensucikan diri dari hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamum. Jadi kalau misalkan kita ada hadas kecil, caranya bersucinya dengan berwudu ataupun kita bertayamum. Ketika kita bersentuhan dengan laki-laki dengan perempuan ataupun keluar sesuatu dari dubur ataupun kubur dan seterusnya. Kemudian mensucikan diri dari hadas besar dengan cara mandi junub. Nah, seperti halnya berhubungan badan antara suami istri, nifas, ibu-ibu yang telah melahirkan, haid, anak-anak perempuan, kemudian keluar mani untuk anak-anak laki-laki. Siswa-siswi MTS Fatahillah kemudian bersuci dari najis. Ada 3 contoh najis. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah ataupun najis pertengahan. Dan yang ketiga yaitu najis mughalazah, yaitu najis yang berat. Di sini yang pertama Pak Rifki akan membahas najis mukhafafah terlebih dahulu, yaitu air kencing bayi anak laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI.
Jadi anak tersebut belum makan apapun selain ASI dari orang tuanya yang berumur kurang dari 2 tahun. Nah, itu najis mukhafafah. Kemudian najis mutawasitoh ataupun najis pertengahan sedang. Dan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama najis hukmiyah dan yang kedua najis ainiyah. Yang pertama najis hukmiyah, yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zatnya, tidak kelihatan baunya dan tidak ada rasanya dan warnanya. Seperti halnya air kencing yang sudah lama kering, kemudian sehingga beberapa ciri-cirinya sudah hilang ataupun tidak terlihat lagi, namun tetap perlu kita hilangkan. Kemudian najis ainiyah ini yang masih ada zatnya, warnanya, rasanya dan juga baunya. Sama cara mensucikannya dengan menghilangkan semuanya seperti umumnya. Kalau misalkan ada kotoran hewan atau kotoran cicak, nah di keset itu kita harus membersihkannya karena itu kita lihat ainiyah, terlihat. Kemudian najis mughalazah. Nah ini najis yang berat, najis yang tebal. Contohnya apa? Contohnya terkena anjing atau kita memegang anjing air liurnya. Siswi MTS Fathahilah tadi itu najis, klasifikasi najis, dan yang sekarang cara membersihkan najis-najisnya. Yang pertama, cara membersihkan najis mukhafafah, najis yang ringan. Najis mukhafafah dapat dibersihkan dengan menggunakan percikan air. Artinya tidak perlu menggunakan air yang mengalir. Jadi kalau misalkan kita mempunyai adik yang masih berumur kurang dari 2 tahun, kemudian dia pipis, kencing di kasur, tidak perlu kasur tersebut kita guyuri air. Akan tetapi kita cukup untuk membersihkan airnya saja. Tapi dengan catatan harus lebih banyak airnya ketimbang air kencing tersebut. Nah, itu cara membersihkan najis mukhafafah. Kemudian cara membersihkan najis mutawasitoh dapat dilakukan dengan menyiram tempat yang terkena najis dengan air. Nah, ini berbeda dengan najis mukhafafah. Kalau najis mutawasitoh, najis pertengahan, harus disiram secara menyeluruh. Nah, itulah yang membedakannya. Kemudian yang ketiga, cara membersihkan najis mughalazah. Nah, di sini najis mughalazah perlu dibersihkan dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Di salah satu basuhannya, air harus dicampur dengan debu. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, campur air dan debu secara bersamaan. Kemudian, letakkan di tempat yang terkena najis. Ini merupakan cara yang paling utama. Jadi air dan debu disatukan secara bersamaan, kemudian kita baluri atau kita tuangkan air dan debu tersebut ke najis yang terkena di tangan kita. Kemudian yang kedua, letakkan debu di tempat yang terkena najis, kemudian beri air dan campur keduanya. Jadi debu dulu kita taburi di tangan kita yang terkena najis, kemudian beri air dan campur keduanya, baru dibasuh. Kemudian cara yang ketiga, beri air di tempat yang terkena najis, artinya kita basuh dulu dengan air, kemudian beri debu dan campur keduanya, baru dibasuh. Jadi ini ada 3 cara untuk membersihkan najis mughalazah. Jadi hilangkan dulu ainiyahnya, najis ainiyahnya ataupun wujud asli dari najis tersebut di tempat yang terkena najis. Pastikan wujud najis sudah tak terlihat seperti bau, kemudian rasa maupun warnanya. Basuh di tempat yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali dengan salah satu basuhan bercampur dengan debu. Kemudian keringkan tempat yang terkena najis tersebut. Nah, siswa-siswi MTS Fathahilah,
kemudian macam-macam air dan pembagiannya. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya air suci mensucikan atau air mutlak. Air yang boleh diminum dan juga boleh kita bersuci. Contohnya apa? Di sini kelas ada 7 macam. Yang pertama air hujan. Air hujan boleh kita minum, boleh juga untuk kita bersuci. Jadi kalau misalkan kita punya bak ataupun punya kolam untuk penampungan air, nah itu bisa kita tampung, kemudian air tersebut kita bisa bersuci dan juga kita bisa untuk minum. Yang kedua air laut. Nah ini air laut juga suci, mensucikan. Boleh kita untuk bersuci ataupun kita untuk wudhu. Nabi telah menjelaskan di dalam sabdanya. Kemudian air sungai, itu air yang mengalir, boleh untuk kita berwudhu. Air sumur, air galian, kemudian air mata air pegunungan, itu juga boleh untuk kita minum dan juga boleh untuk kita berwudhu. Kemudian air salju, ketika kita nanti ke luar negeri, kita berpergian ke luar negeri, yang dimana ada sebuah es yang turun ataupun salju, itu boleh kita untuk berwudhu. Kemudian embun, air embun, itu juga boleh kita untuk berwudhu. Jadi ada 7 macam air mutlak. Harus kita pahami: air hujan, air laut, kemudian air sungai, air sumur, air mata air salju ataupun air es, dan juga air embun. Siswa-siswi yang tes Fathahilah, yang tadi air suci mensucikan, dan yang sekarang air suci tetapi tidak mensucikan. Nah ini. Yang A, air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci. Yang awalnya itu suci, air putih kan suci, mensucikan, boleh untuk diminum dan boleh untuk kita berwudu. Akan tetapi kalau sudah bercampur dengan salah satu benda yang suci seperti halnya air kopi, kemudian teh dan sebagainya, itu udah tidak boleh lagi untuk kita berwudu ataupun kita bersuci. Tapi boleh kita minum, akan tetapi tidak boleh untuk bersuci. Itulah air suci tetapi tidak mensucikan. Yang kedua, air dari pepohonan dan buah-buahan. Contohnya seperti air kelapa dan air nira. Air kelapa itu suci tetapi tidak mensucikan. Artinya apa? Boleh kita minum, akan tetapi tidak boleh untuk kita berwudu. Yang C, air yang kurang dari 2 kula yang sudah terpakai ataupun air mustakmal untuk bersuci baik hadas maupun najis. Jadi airnya suci akan tetapi tidak mensucikan, itu air mustakmal, air yang kurang daripada 2 kula. Airnya boleh untuk kita pakai tetapi tidak boleh untuk kita berwudu. Nah, itulah air mustakmal, air yang kurang daripada 2 kula. Di sini dijelaskan bahwasanya air 2 kula diukur dengan timbangan kati ataupun takaran kubik. Sini ada pendapatnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dan Kati Irak atau Kati Baghdadi. Siswa-siswi MTS Fathahilah yang berbahagia. Yang kemudian yang ketiga, air mutanajis, air yang terkena najis. Apa sih air yang terkena najis? Air yang berubah salah satu sifatnya, bau, warna, rasanya oleh najis. Jadi kalau misalkan kita mempunyai sumur ataupun kita mempunyai bak atau kolam, nah itu terjatuhnya benda-benda najis yang bisa merubah salah satu sifatnya, baunya, warnanya, rasanya, itu air yang terkena najis. Yang B, air bernajis, tidak berubah salah satu sifatnya tetapi kurang dari 2 kula, itu adalah air mutanajis, air yang terkena najis. Tidak boleh untuk bersuci dan tidak boleh untuk kita minum. Siswa-siswa
MTS Fatailah dan yang terakhir air yang makruh ataupun air musyammas, air yang terjemur matahari. Air yang suci tetapi makruh menggunakannya yaitu air yang terjemur matahari dalam bejana selain bejana emas ataupun bejana perak. Air ini makruh dipakai untuk badan karena apa? Khawatir timbulnya penyakit belang, kusta, sofak dan sebagainya. Akan tetapi tidak makruh untuk pakaian. Artinya kalau misalkan kita buat menyuci itu tidak apa-apa. Kalau misalkan untuk kita mandi ataupun bersuci, khawatir akan timbul penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Jadi siswa-siswi MTS Fatailah dan yang terakhir, pentingnya tawazun dan tatawur wal ibtikar. Pertama, tawazun. Prinsip berkeseimbangan dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang kedua, tatawur wal ibtikar merupakan prinsip dinamis dan inovatif yang mengantarkan umat Islam memiliki keterbukaan terhadap perubahan sesuai dengan perkembangan zaman demi tercapainya kemaslahatan umat manusia. Jadi prinsip tatawur itu akan menjadikan kita selalu berpikir positif terhadap setiap bentuk perubahan karena itu sebagian daripada sunnatullah. Prinsip tersebut juga akan melahirkan keberanian kita untuk berpikir dan bertindak inovatif. Nah, inilah pertemuan kali ini yang membahas tentang seputar toharoh ataupun bersuci. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil. Kemudian mari kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.